Ke pasar pun sendiri, ya kan? Tidur pun sendiri, makan pun sendiri. Ya, jadi semua jadi sendiri, apa-apa sendiri kan? Berasa. Jadi maka kalau ada kan ya biar gitu-gitu lumayan gitu. Paling tidak bisa komunikasi. Laki-laki yang biar dianggap kurang manfaatnya bagi perempuan, tetap dia itu adalah seorang pelindung. Kalau ada maling di rumah bisa ngejar. Kalau perempuan takut. Itu maka bersyukurlah kepada suaminya. Salah satu syukur hendaknya harus menyenangkan mereka, bukan sekedar ucapan saya terima kasih, saya senang, tapi itu ya kadang-kadang bikin sebel deh. Udah kagak bisa nyari duit, kadang-kadang ngerokok mulu lagi. Jadi menyenangkan pada suami salah satunya. Kalau dulu pernah saya katakan ada 10 karakteristik perempuan, karakteristik laki-laki itu 10 punya karakter. Hendaknya harus dimaklumi salah satunya laki-laki punya sifat manja, perempuan seperti raja. Kemanjaan suami itu kalau di rumah hendaknya kalau makan secara tidak langsung dia ingin ditemenin. Ibu-ibu suka nemenin nggak kalau suami sama? Boro-boro ibu masih di kantor, gimana lagi makan itu, gitu ya. Paling tidak malam saya semalam sekali lah. Itu kalau Pak Haji Toro lagi makan gini, istrinya harus dekat begini, selalu itu. Tapi kalau nggak kalau itu tidak terjadi, akhirnya mencari yang mau nemenin lah. Itu hukumnya begitu. Masya Allah, jadi ketentuan. Maka sebelum mencari yang mau nemenin, temenin dulu, biar itu udah makan duluan. Maka ketika suaminya makan, dia pura-pura sedikitnya lapar. Paling tidak di situ temen. Begitu. Segedean diri. Aduh, rasanya senang sekali sebagai saya suami. Walaupun saya juga jarang-jarang gitu. Jadi kan curhat aja gitu ya. Jadi dia ada psikologinya seperti itu, rasanya senang dan bahagia. Kalau tidak, dia ingin cari yang nemenin. Hukumnya begitu tadi kan. Nah itu salah satu bagaimana kemanjaan. Istri senangnya dirayu. Biar itu pakaian kedodoran bilang aja cakep. Gitu. Udah kedodoran dibilangin kedodoran, walaupun itu nyata. Bagaimana suamiku? Bagaimana Pak? Saya mau kondangan itu lepas kan? Aduh, gak matching. Bapak ngomong doang, gak mau beliin. Gitu. Udah ganti, udah begitu ganti kan? Bagaimana itu pas atau enggak? Waduh, itu kayak emak begitu katanya. Ganti lagi. Kemudian walaupun dia nggak matching, walaupun kedodoran katakan bagaimana Pak? Mantap. Begitu langsung jalannya lain. Itu sebenarnya dirayu walaupun bohong. Istri itu bohong karena demen ya. Istri saya dulu pernah saya dapat istri saya kan gara rayuan gombang. Istriku di malam yang gelap gulita ini sesungguhnya bintang-bintang sudah bertaburan dalam wajahnya. Kan senang sekali dia, masya Allah, senyum-senyum. Padahal kalau bintang bertaburan di wajahnya kan hancur kan. Cuma dibohongin begitu. Masya Allah. Jadi ketika istri juga senang diraih. Nih laki-laki itu, ibu harus tahu karakter ini. Jangan dianggap ini salah. Seorang laki-laki itu punya karakteristik, punya tatapan pandangan mata lurus. Kalau perempuan lebar menyamping tatapan matanya. Itu prinsip-prinsip. Itu dibuktikan ketika suami itu, coba suamiku ketika ke Alfa, tolong titip itu berikan susu. Beli susu 1 doang. Enggak susu doang, atau mungkin sabun doang. Atau mau beli apa? Gunting doang. Coba kalau istrinya coba mau beli apa? Mau beli sampo. Pulangnya
2 kresek penuh. Sampo begitu banyak ya enggak sih ya, ini kan ada sabun, ini kan ada isodol, ini juga ada mie, ini juga kan ada bubur, ini kan juga ada melek, ini juga anak perlu, ini juga anak perlu, ini juga perlu, itu perlu semua. Karena ketika dia masuk Alfa maaf gitu, ketika terbuka dia udah tahu posisinya, ini di sini, ini di sini, di sini. Maka ketika dia itu kurirnya merubah, dia bingung. Loh ini biasanya ada di sini mas, dia udah dipindah, bagaimana dipindah-pindah, berarti saking hafalnya di sini, di sini, di sini. Itu bagusnya begini, termasuk ketika umroh luar biasa. Kalau bapak-bapak malas belanja, kalau ibu-ibu masya Allah. Makanya ketika kalau senantiasa ngantar umroh itu ada orang belanja samperin, mau belanja, bukan terus di sini mau ibadah bu, bukan mau umroh, saya bukan mau belanja, saya nggak larang. Bahkan bu, tempat belanja di sana, saya tunjukin dan saya antri kalau bila mana perlu ada waktu. Kenapa? Dia itu kepikiran ini yang teman Arisa belum, ini saudara belum, ini juga aduh kurma 2 kilo, kurma itu udah penuh kopernya, ini orang tua belum, ini ke mertua belum, ini tetangga belum. Iya kemarin yang itu nitip juga belum. Nah, sampai itu ininya kesana itu luar biasa. Maka itu ada kelebihan seorang istri, seorang perempuan. Kalau laki-laki bodoh amat. Yang penting umroh selesai gitu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sesungguhnya bagaimana kriteria syukur dan kufur nikmat. Termasuk bagaimana ketika kita itu korban. Nah, korban itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Sebagai bagian rasa tanda syukur kita akikoh pada anaknya. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang haji kemudian syukur, kemudian mensyukur, itu adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih kalau ada yang 1-2 yang mungkin daripada di sini ngempet ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya Ustaz. Nah, saya mau bertanya. Ini kebetulan ini saatnya kurban. Kurban. Ya. Dan juga saatnya belum akikah. Oh, belum. Mana yang didahulukan? Kurban atau akikah? Atau sama-sama dua-dua itu? Kalau punya. Ya, niat akikah tapi sekalian kurban. Oh, ya. Banyak sekali di dalam kaul ulama di sini mengatakan kalau belum akikah belum boleh kurban. Ini tak berdasar. Akikah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah, walaupun sunnah yang dikuatkan seperti tahajud tetap sunnah. Tahajud kalau udah kesiangan kan nggak boleh dipoto. Nah kalau udah subuh, waduh foto tahajud itu nggak bisa. Walaupun sholat sunnah, ada ini orang berlebihan. Memang luar biasa tahajud itu nilainya besar sekali. Tapi kalau udah lewat ya udah rugi sendiri gitu. Nggak bisa dipoto-foto diganti, nggak bisa. Nah, besok lagi mudah-mudahan ada waktu gitu. Akikah adalah sunnah muakkadah menurut riwayat Imam Ahmad. Akikah itu artinya penyembelihan domba. Syariatnya apa? Hukumnya adalah akikah itu diwajibkan atau diperintahkan kepada ke orang tua untuk anaknya. Orang tua menyembelih domba untuk karena anaknya lahir. Jadi orang tua yang menyembelih untuk anak. Tapi banyak kebalik, ada anak menyembelih akikah untuk orang tua, udah mati lagi lah. Ini kan kebalik. Apa yang dimaksud akikah ini? Rasa syukurnya seorang ibu dan bapak yang telah dikaruniakan seorang anak. Anak itu amanah. Banyak orang menikah 10 tahun belum punya anak, rasanya susah. Seorang suami nggak pede dikira mandul, seorang istri nggak pede rasanya sama mertua, kadang-kadang juga gak enak perasaannya karena nggak bisa ngandung-ngandung, begitu kan? Dikira bisa, ya takut ganti lagi atau takut nambah. Anak usia sensitif, 10 tahun nggak punya anak, sensitif kan itu. Gayanya itu padahal udah jenuh, udah gantol aja. Karena khawatir itu mencari yang bisa produktif gitu. Padahal suaminya juga kadang-kadang nggak pede karena suaminya yang mandul. Jadi ketika Allah karuniakan anak, maka bersyukurlah. Tanda syukur kan Allah mengkaruniakan anak pada kita, maka hendaknya ditandai dengan penyembelihan domba disebut akikah. Itu tanda syukurnya. Adapun syariatnya adalah sunnah memotong akikah itu ketika bayi
umur 7 hari setelah lahir. Kalau belum mampu, boleh 2 minggu. Kalau belum mampu, sampai 40 hari, sampai anak itu balik, sampai anak balik, karena itu anak. Kalau balik belum mampu, berarti gugur kewajibannya. Udah gede itu, udah gede kok baru mampu, maka kata Nabi berkorbanlah. Ada seorang sahabat bertanya, saya belum mengakikah anaknya, tapi anakku sudah besar melebihi balik, dan saya sudah mampu sekarang, hai Rasul, aku akikah atau korban? Korbanlah. Korban juga sama, menyembelih domba-domba juga, kambing-kambing juga. Maka ketika anak sudah lewat balik, kita punya rezeki, berkorban saja sudah sama, motong domba-domba juga, motong sapi juga, dan juga tujuannya dibagikan. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi ketika Nabi itu memotong domba, untuk siapa wahai Rasulullah memotong domba? Ana wa ahli, untuk aku dan keluarga. Itu. Jadi untuk dirinya dan keluarganya. Kalau kita kan harus sebutin satu-satu. Kemarin Pak Haji Toro udah korban domba satu, tahun depan baru ganti istrinya, tahun depan ganti anaknya. Tidak seperti itu. Ketika Ibrahim korban domba 1000 domba dan tercatat 500 sapi dan 100 ekor onta, dia semua nggak ada nama anaknya termasuk istrinya. Kasihan kan? Enggak juga. Oleh karena Ibrahim, semua korban itu atas nama Ibrahim dan keluarganya. Makanya ketika ada orang korban sapi atau korban domba, maka dibacakanlah asma Allah dalam surah Al-Hajj ayat 34, bahwasanya bacalah asma Allah atau zikir kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi hamd. Dibacakan takbir itu. Tapi di kita dibacakan nama orang. Khususon Bapak Haji Toro di sebelah itu. Bapak Haji Toro di sebelah lagi itu. Masya Allah. Kalau nggak dibacain nama orangnya, tahun depan nggak korban ke situ lagi. Habis soalnya ganti kayaknya di situ nggak dibacain. Gitu. Jadi di sini yang terpenting adalah kalau kita udah niat beli, sudah dicatat oleh Allah. Rupanya dombanya lagi diikat di masjid, hilang di bawah orang, tetap aja itu udah absah. Dan sapi itu atau baju toro korban untuk dirinya dan keluarganya. Ada orang lain kayak saya numpang nama baju toro korban sapi di masjid. Tahu-tahu cuma sama istri dan anaknya, jadi cuma 3. Saya pesan satu doang dong, saya sebutin. Oh, ketika mau sebutin satu Ahmad Safaat, tidak diterima. Cuma numpang nama doang. Mana keluar duitnya apa enggak? Gitu. Karena dalam Al-Quran yang dimaksud wa mimma razaqnahu bukan sekedar nama, tapi keluarkanlah rizkimu sebagai tanda syukur kepada Allah. Duitnya diempet, numpang nama di masjid. Karena asafi kurang nama 1, dari 7 kurang 1, jadi numpang doang, gak ikut iuran. Gak bisa. Enak aja. Mau dapat kagak mau keluar. Walaupun yang punya ikhlas, kita duitnya kemana ya? Ini, Ustaz, seringkali, wah ini sapi untuk komandan. Padahal komandan nggak pernah beli, kalau di Cina. Oh gitu. Cina, kirim buat korban limusin lah, 35 juta. Tapi kalau diterima dulu, dikirim ke komandan. oh gitu, yang dapat Cinanya itu. Cuma atas nama doang. Itu diperintahnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Keluarkanlah rezeki yang Allah anugerahkan kepadamu berupa binatang ternak. Jadi dikeluar, rasanya kan Masya Allah ya, udah rezeki nabung-nabung, keluar sapi 1 harganya 15 juta. Kan rasanya di sini seperti kayak disasar di sini. Motor aja, mobil aja harus bayar pajak, harus bayar kredit, ini. Buat beli sapi demi karena perintah Allah tersasar di sini, gitu kan?
Maka itulah hakikat bagaimana memisahkan cinta kita, membatasi cinta kita pada harta, dan lebih memusatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali.